Gustav sangat mengenal naga darah. Kekuatan naga darah yang begitu besar seharusnya mustahil bisa ditembus kekuatan luar seperti ini. Namun apa yang terjadi sekarang sungguh di luar nalar. Saat itulah suara Xiuqiye terdengar dari makam reinkarnasi. Kalau dugaanku benar, ini adalah sungai panjang Netherworld, benda paling dingin di dunia. Sedangkan naga darah milikmu adalah makhluk yang mengandung unsur paling panas. Kalau keduanya bertemu, naga darah pasti akan kalah. Naga darah memiliki hubungan erat denganmu, bahkan lahir dari dalam tubuhmu. Kalau naga darah sampai ditelan oleh sungai panjang Netherworld, maka kekuatan kultivasimu juga akan terkena dampaknya secara besar-besaran. Begitu mendengar ini, Gustav segera melihat naga darah yang kini terbang ke langit, menggulung awan gelap, lalu jatuh menghantam tanah dengan keras, seolah-olah naga darah itu berusaha melepaskan diri dari sungai panjang Netherworld yang merasuki tubuhnya. Gustav bertanya, "Senior, adakah cara untuk menghancurkan sungai panjang Netherworld ini?" Xiuqiye menggeleng pelan. "Musuhmu rela membakar darah murni dan kekuatannya demi membunuhmu. Dengan kultivasimu sekarang, mematahkan sungai panjang Netherworld ini jelas bukan perkara mudah. Namun, kau juga memiliki benda paling dingin di dunia, yaitu mutiara iblis yang ada di antara alismu. Kekuatan mutiara iblis itu mampu terhubung dengan alam 9 neraka. Inilah juga alasan kenapa tombak pembunuh 9 neraka memilihmu. Mungkin saja kekuatan di antara alismu itu mampu menyerap sungai panjang Netherworld itu. Sekaranglah saatnya, cepat lakukan." Mendengar desakan Xiuqiye yang semakin mendesak, Gustav tidak ragu lagi. Dia segera menghubungkan pikirannya dengan naga darah, bahkan langsung melompat mendekatinya, lalu menempelkan kelima jarinya ke tubuh naga darah itu. Dia mendapati tubuh naga darah terasa sangat dingin. Sungai panjang Netherworld itu bagaikan es abadi ribuan tahun. Bahkan ketika Gustav mencoba memadatkan api abadi di telapak tangannya, api itu justru langsung padam. Betapa hebatnya kekuatan musuh ini. Gustav berkata, "Naga darah, izinkan kekuatanku masuk ke dalam tubuhmu." Begitu kata-kata Gustav terucap, di antara alisnya tiba-tiba memancar cahaya biru kehijauan. Cahaya ini amat dingin. Bahkan di dahinya seperti membentuk sebuah mata. Dingin, menusuk tulang, penuh darah dan penuh aura neraka. Seakan-akan ini adalah mata neraka. Gelombang aura iblis seketika menyelimuti tubuh naga darah, lalu membelit dengan sungai panjang Netherworld. Pada momen ini, Gustav merasakan sensasi aneh. Dia bisa merasakan kalau kekuatan di dahinya begitu bergejolak saat menyentuh sungai panjang Netherworld. Tanpa sengaja, mata neraka di dahinya tiba-tiba menyipit dan sungai panjang Netherworld itu seolah kehilangan kendali. Lalu langsung tersedot oleh suatu kekuatan yang tak kasat mata. Sungai panjang Netherworld itu pun terus-menerus masuk ke dalam dahi Gustav. Aura iblis tanpa batas menelan segalanya. Melihat pemandangan ini, raut wajah tetua Qiu berubah drastis dan dia berkata, "Kurang ajar, sungai panjang Netherworldku, bocah keparat, apa yang sedang kau lakukan?" Dia bisa merasakan dengan sangat jelas kalau sungai panjang Netherworld sedang diserap secara gila-gilaan. Seluruh kekuatannya dibangun di atas sungai panjang Netherworld ini. Kalau semuanya diserap, bagaimana mungkin dia masih bisa lagi menerobos di masa depan? Padahal ini adalah peluang besar yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetua Qiu sudah benar-benar kehilangan kendali. Wajahnya pun kini pucat pasi, mengabaikan segalanya. Dia menatap ketiga tetua di sekitarnya dengan penuh emosi dan berkata, "Kalian pasti tahu betapa pentingnya sungai panjang Netherworld ini bagiku. Apakah kalian benar-benar akan diam saja melihat ini terjadi? Semua konsekuensi hari ini biar aku yang menanggungnya. Kumohon, demi hubungan kita di masa lalu, bantulah aku kali ini." Ketiga tetua itu pun akhirnya menyadari kalau Gustav sedang merebut sungai panjang Netherworld. Mereka ragu sejenak, tapi akhirnya memaksa setetes darah murni keluar dari tubuh mereka. Darah murni itu saling bertabrakan.
lalu berubah menjadi kabut darah yang menyelimuti seluruh tubuh Tetua Q. Senyuman tipis muncul di sudut bibir Tetua Q. Kini kekuatannya hampir mencapai tahap pertengahan ranah Kaisar Dewa. Sekarang, orang biasa tidak akan mampu menggoyahkan dirinya. Matanya memancarkan kegilaan dan seluruh tubuhnya bersinar merah menyala. Bagaikan menembus ruang, dia langsung muncul di hadapan Gustaf sambil berteriak, "Bocah keparat, kau masih berani merebut sungai panjang Netherworldku? Kau hanya mencari mati." Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan bergolak hebat, seolah-olah dunia ini benar-benar terputus dari segala hubungan luar. Perubahan mendadak ini membuat jantung Gustaf bergetar hebat. Dia ingin menghentikan proses penyerapan sungai panjang Netherworld. Namun dia juga menyadari kalau kekuatan di dahinya sama sekali tidak mengizinkannya. Dia tidak bisa bergerak, bahkan tidak mampu melawan serangan Tetua Q. Kekuatan pedang yang meledak dahsyat mengumpulkan aura pedang yang memenuhi langit, seakan hendak menelan Gustaf hidup-hidup. Mata Gustaf mengecil tajam dan dia meraung keras, "Kurang ajar!" Dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan pedang ini. Kalau pedang itu menembus tubuhnya, dia pasti mati tanpa ampun. Meskipun tubuhnya sudah dilatih dengan keras, tetap saja tidak mungkin bisa menahan serangan puncak dari seorang ahli alam Kaisar Dewa. Dia bisa merasakan hawa kematian yang begitu dekat, seolah-olah bersamaan dengan jatuhnya pedang itu, dia akan terlempar ke dalam neraka lautan dalam. Pedang itu bagaikan sabit sang malaikat maut yang membuka gerbang menuju neraka. Gustaf hanya bisa merasakan darah di tubuhnya membeku, dan tubuhnya pun tidak bisa berhenti bergetar. Mungkin inilah pertama kalinya dalam hidup Gustaf dia benar-benar merasakan rasa takut yang sedemikian rupa. Kematian kini tengah berdiri di hadapannya. Gustaf meraung keras, "Berhenti sekarang juga!" Namun dia mendapati kalau mutiara iblis di dahinya sama sekali tidak memberikan respon dan masih terus menyerap sungai panjang Netherworld. Kurang ajar. Gustaf mendidih dalam amarah. Tetua Q melihat Gustaf yang sudah hampir mati, namun masih tidak mau berhenti. Dia menyeringai dingin, "Bocah keparat yang tidak tahu diri. Tampaknya kau juga menyimpan peluang besar di tubuhmu. Hari ini, semua itu akan menjadi milikku. Mati saja kau." Aura pedang meledak dan menembus ruang. Tepat pada detik, di saat ujung pedang hendak menusuk jantung Gustaf, tiba-tiba terjadi perubahan besar. Awan dan angin dalam radius 10 mil mendadak bergejolak. Sebuah angin kencang menyapu datang dari kejauhan. Suara tua yang dalam tiba-tiba terdengar, "Berhenti!" Mendengar suara itu, bukan hanya Tetua Q, namun semua orang yang hadir pun, raut wajahnya langsung berubah drastis. Ketua sekte sudah keluar dari pertapaannya. Angin kencang melaju cepat, dan seorang nenek tua berpakaian jubah bagua langsung muncul di hadapan Gustaf. Dengan dua jarinya dia menjepit pedang Tetua Q, dan semua kekuatan seketika lenyap, seolah-olah diserap habis oleh seonggok spons. Tetua Q membelalak menatap orang yang menghalangi serangannya. Suaranya bergetar, "Ketua sekte, kenapa kau keluar? Bukankah kau masih dalam pertapaan?" Nenek tua itu mendengus dingin. Kalau aku tidak keluar sekarang, rencana besar yang sudah kususun selama jutaan tahun akan hancur di tangan sampah sepertimu." Begitu kata-kata itu meluncur, kekuatan dari kedua jarinya pun meledak sepenuhnya. Tenaga penghancur yang dahsyat menyebar dari kedua jarinya, lalu pedang panjang itu langsung hancur menjadi debu. Ledakan gelombang energi yang dahsyat langsung menghantam tubuh Tetua Q. Tanpa tanda-tanda, Tetua Q langsung memuntahkan darah segar. Dia terpental jauh ke belakang dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Tetua Q hampir terluka parah. Melihat pemandangan ini, ketiga tetua yang tersisa, serta semua murid perempuan di sekitar, langsung menunduk dan berlutut. "Salam hormat kepada ketua sekte." Ketua sekte sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia melirik sekilas ke arah Gustaf yang sedang menyerap sungai panjang Netherworld, serta naga darah yang melingkar di sekeliling tubuh Gustaf. Tatapannya pun sedikit menyipit. Lalu dia tiba-tiba berbalik.
Kedua tangannya bersedekap di belakang punggung dan suaranya yang tua perlahan terdengar. Mulai hari ini, Tetua Qiu Yun langsung diusir dari lembah rumput suci. Selain itu, ketiga tetua yang ikut campur tadi semuanya diturunkan pangkatnya dan hak mereka sebagai tetua dicabut. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang menyangka ketua sekte akan langsung mengusir Tetua Qiu Yun demi membela orang luar. Bahkan status ketiga orang lainnya juga langsung diturunkan. Setelah memberi semua perintah ini, tatapan sang ketua sekte jatuh pada Luo dan dia berkata, "Luo, apakah kau yang membawa orang ini ke sini?" Luo menjawab dengan terbata-bata, "Benar guru, aku hanya..." Mata Luo tampak panik. Dia takut kalau dirinya akan dimarahi. Namun wanita tua itu mengangguk pelan, matanya penuh rasa puas. "Luo, ternyata gurumu ini memang tidak salah menilai dirimu. Mulai hari ini, siapapun yang berani menindasmu lagi akan langsung kuusir dari lembah rumput suci. Sebelumnya, aku tidak berani terlalu melindungimu karena takut menimbulkan efek domino. Tapi hari ini, orang yang kutunggu akhirnya muncul. Aku tidak perlu lagi menahan diri." Mendengar ucapan ini, mata Luo langsung basah. Dengan penuh emosi, dia berkata, "Guru, jadi Tuan Ye ini memang orang yang selama ini guru cari?" Tatapan wanita tua itu pun jatuh pada Gustav. Pada saat ini, mata neraka di dahi Gustav sudah tertutup. Sungai panjang Netherworld kini sudah sepenuhnya terserap. Meskipun Gustav belum tahu bagaimana menggunakannya, tetapi kekuatan sungai panjang Netherworld yang kini menyatu dengan kekuatan di dahinya jelas amat menakutkan. Ini cukup untuk menjadi salah satu kartu truf terbesarnya. Sang wanita tua tersenyum ringan lalu berkata kepada Gustav, "Kalau dugaanku tidak salah, namamu pasti Gustav Ye, bukan? Dan kau tidak hanya menguasai seekor naga darah, tapi seharusnya kau juga menguasai makam reinkarnasi, bukan?" Mendengar kalimat ini, ekspresi Gustav seketika berubah menjadi ngeri. Bahwa wanita tua ini tahu namanya, itu masih wajar. Yang mengejutkan adalah kata-kata makam reinkarnasi itu. Jangan-jangan wanita tua ini tahu tentang makam reinkarnasi. Pada saat ini, niat membunuh pun muncul di hati Gustav. Makam reinkarnasi adalah rahasia terbesarnya. Benda sedahsyat itu kalau sampai diketahui oleh tokoh sekuat ini, pasti akan menimbulkan niat serakah. Baik itu orang baik atau orang jahat, semua pasti menginginkannya. Dia harus mencegahnya, apapun caranya. Namun wanita tua itu jelas menyadari niat membunuh Gustav. Dia hanya tersenyum ringan. "Anak muda, jangan salah paham. Tempat ini bukan tempat yang tepat untuk kita berbicara. Bersediakah kau ikut denganku ke dalam? Ada beberapa hal yang akan kujelaskan kepadamu." Gustav pun menahan niat membunuhnya dan mengangguk pelan. Baik. Dia sangat paham dengan kekuatannya sekarang. Melawan tokoh seperti ini sama saja dengan mencari mati. Guru Nona Luo ini, kekuatannya jelas jauh lebih mengerikan daripada sekedar tahap pertengahan alam kaisar dewa. Tingkat bahayanya amat sangat tinggi. 10 menit kemudian, keduanya tiba di sebuah aula besar. Sang wanita tua mengibaskan lengannya dan pintu besar pun langsung menutup. Bahkan, formasi pelindung di dalam ruangan langsung aktif. Itu adalah formasi penghalang alami. Bukan hanya para ahli tidak akan mampu mengintip ke dalam, bahkan hukum surga pun tidak bisa mengawasi tempat ini. Benar-benar persiapan yang luar biasa. Wanita tua itu menyipitkan matanya, lalu menyeduhkan teh untuk Gustav. Dengan satu kibasan tangan, secangkir teh pun melayang pelan di hadapan Gustav. Gustav mengulurkan tangannya untuk meraih cangkir itu. Dia menyesap sedikit, lalu langsung bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Dan kenapa aku dengar dari Nona Luo kalau kau sudah lama menungguku?" Ini adalah pertanyaan terbesar di dalam hati Gustav. Wanita tua itu tersenyum ringan.
Lalu dengan santai, dia membuka telapak tangannya ke arah tanah dan mencengkram pelan. Tanah di tengah aula itu langsung bergetar hebat. Detik berikutnya, sebuah batu nisan raksasa mendadak muncul, berdiri tegak dari dalam tanah. Pada batu nisan itu terukir tulisan dan pola kuno yang sama sekali tidak dikenal Gustav. Namun, itu tidak penting. Yang membuat Gustav terkejut adalah bahan batu nisan itu persis sama dengan batu nisan di dalam makam reinkarnasi. Gustav menatap lekat-lekat batu nisan yang muncul dari dalam tanah itu. Batu itu seolah memiliki daya tarik ajaib hingga membuat tatapan Gustav tidak bisa berpaling. Meskipun dia sama sekali tidak mengenali tulisan dan gambar di atasnya, namun dia bisa merasakan. Batu kecil di dalam sakunya tampak bergetar hebat, seolah ingin menerobos keluar dengan paksa. Bahkan, batu-batu nisan di dalam makam reinkarnasi pun ikut bergetar hebat. Gustav nyaris bisa memastikan batu nisan ini pasti mempunyai hubungan besar dengan makam reinkarnasi. Wanita tua itu tentu saja menyadari ekspresi heran Gustav. Dia pun bangkit berdiri dan sambil tersenyum penuh minat dia berkata, "Sepertinya kau pun mengenali batu ini ya?" "Oh iya, kita sudah berbicara lama, tapi aku belum sempat memperkenalkan diri. Kau bukan orang dari lembah rumput suci, jadi tidak perlu memanggilku ketua sekte. Sementara ini, panggil saja aku Senior Ruo." Wajah Gustav tetap tidak menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Selama dia belum memastikan identitas orang ini, dia tidak akan mencoba bersikap akrab. Gustav pun mulai mengajukan pertanyaan. "Dari mana kau mendapatkan batu nisan ini? Dan kenapa kau menungguku? Aku dengar dari Nona Luo, kau sudah menungguku selama ribuan tahun. 1000 tahun yang lalu, aku bahkan belum lahir. Jadi jangan bercanda denganku. Jangan katakan soal teknik ajaib melawan langit. Kalau kau memang punya teknik sehebat itu, kenapa kau masih terjebak di dalam alam rahasia darah roh ini?" Ketika Senior Ruo mendengar pertanyaan Gustav, dia hanya tertawa lebar, tanpa sedikit pun tersinggung atas sikap Gustav, dan berkata, "Pertanyaanmu bagus. Tentu saja akan aku jawab. Sebenarnya, kedua pertanyaanmu itu intinya sama. Batu nisan ini justru alasan utamaku menantikanmu. Dengan tingkat kultivasi dan pengalamanmu sekarang, seharusnya kau belum mampu membaca tulisan di atasnya, bukan?" Gustav diam menunggu jawabannya. Senior Ruo melangkah mendekat batu nisan itu, lalu dari ujung jarinya dia memaksa keluar setetes darah esensial. Tulisan di atas batu itu memang agak berbeda dari tulisan Tiongkok biasa. Jadi, wajar kalau kau tidak mengenalnya. Tapi, aku punya cara agar kau bisa langsung mengerti makna tulisan ini. Usai berkata demikian, darah di ujung jarinya dia usapkan secara perlahan di depan mata Gustav. Cahaya darah itu langsung menutupi pupil mata Gustav. Gustav terkejut ketika mendapati bahwa tulisan di batu itu mulai berubah. Tulisan kuno yang tadinya tidak dikenal itu perlahan membentuk huruf-huruf Han yang jelas. Yang paling mencolok di antara tulisan itu muncul kata-kata seperti Gustav Y, pengendali naga, reinkarnasi, dan klan darah roh. Meski demikian, mungkin karena sudah berlalu ribuan tahun, sebagian besar tulisan itu tampak rusak dan tidak lengkap. Gustav pun belum mampu menyusun kalimat-kalimat itu secara utuh. Senior Ruo mengambil teko teh lagi. Dia menuangkan secangkir teh untuk Gustav, lalu melanjutkan, "Sekarang, apakah kau sudah percaya dengan apa yang kukatakan? Bukan aku yang memilihmu, tapi justru batu nisan ini yang memilihmu. Di zaman kuno, ada meteor dari luar angkasa yang jatuh ke bumi. Total ada 5 batu nisan yang ikut jatuh. 1 di antaranya adalah yang kau lihat sekarang ini. Sedangkan 4 lainnya selama bertahun-tahun. Aku hanya berhasil menemukan jejak 1 lagi. Adapun 3 sisanya,
entah disembunyikan oleh kekuatan besar, atau mungkin jatuh ke dasar laut yang dalam. Hingga kini tidak pernah muncul lagi. Mungkin saja tersembunyi di suatu tempat di kedalaman samudra. Mendengar ini, mata Gustav menyipit tajam dan dia tanpa sadar berkata, batu nisan yang satunya lagi seharusnya ada hubungannya dengan klan Ye di Gunung Kunlun, bukan? Ketika senior Ruo mendengar kata klan Ye, raut wajahnya seketika berubah ganas, bahkan tampak sedikit terkejut. Tetapi tidak lama kemudian, keterkejutannya hilang dan dia pun mengangguk pelan sambil berkata, benar juga, namamu Gustav Ye. Kemungkinan besar kau memang berasal dari klan Ye di Gunung Kunlun. Jadi tidak aneh kalau kau tahu mengenai ini. Batu nisan di keluarga Ye, kabarnya memang jauh lebih kuat. Sayang sekali, saat aku tiba di keluarga Ye dulu, batu itu sudah lenyap. Katanya sudah diserap energinya oleh seseorang. Aku pun tidak tahu pasti apakah itu penyebabnya. Gustav merasakan getaran energi dari batu kecil di sakunya, lalu dia tersenyum tipis. Diperkirakan kelima batu nisan ini masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Namun yang paling penting, tidak diragukan lagi, adalah makam reinkarnasi. Tanpa membuka makam reinkarnasi, mungkin tidak akan ada Gustav seperti sekarang.